Pengertian layanan kunjungan rumah dalam bimbingan dan konseling adalah bentuk pelayanan di mana seseorang konselor atau terapis melakukan kunjungan langsung ke rumah. Assalamualaikum Pak Nulis. Ini ada satu siswa kita. Dia ini sebenarnya nama dia Dimas. Jadi si Dimas ini sebenarnya saya dapat dari kabar atau dari kawan-kawannya, si Dimas ini sikapnya atau kelakuannya kurang baik atau kasar, sering ganggu teman, sering kalau ada cewek dijambakin kawannya, sering berkata kasar gitu kan. Jadi sudah saya mau saya diskusi, udah mau saya panggil orang tuanya untuk membahas lebih lanjut, tapi orang tuanya nggak datang. Jadi kan ini maunya saya serahkan kepada bapak selaku bapak guru konseling. Jadi sebenarnya si Dimas ini orangnya aktif, pintar, nilainya juga bagus. Ya masalah ini mungkin ada lebih baiknya bapak yang menyelesaikan ini masalah ini. Baik, kalau kita mau menyelesaikan masalah seperti ini tuh, kalau tidak ada anaknya atau orangnya yang harus kita interogasi itu nggak bisa. Kita harus ngomong dulu sama anaknya tuh. Kita tanya kenapa dia bisa kayak gitu, atau lihat dari faktor orang tuanya, kadang di rumah dia perlakuannya seperti apa, atau ini dari lingkungannya itu bisa juga. Kalau itu saya permisi dulu. Ya, baik. Assalamualaikum Pak. Ya, baik, duduk. Sebelumnya ada apa ya Pak? Bapak manggil saya untuk kesini. Bapak dengar kamu ada membuat keonaran atau kekerasan di dalam kelas ya? Ya sebenarnya saya tidak berniat, cuma saya hanya ingin bercanda dengan teman agar lebih akrab Pak. Cuma ya saya juga mendapat teguran dari guru-guru, cuma bagi saya itu biasa saja Pak, mungkin hanya bercanda. Ya kalau perlakuan kayak itu, kalau mau bercanda ya jangan seperti itu. Kalau mau bercanda misalnya pakai kata-kata, jangan pakai tangan untuk bercandanya. Itu sudah berlebihan, nanti kan orang berpikir lain, negatif. Saya juga tidak menyadarinya Pak. Baiklah, apa boleh Bapak, jika ada waktu luang kamu, Bapak bermain-main atau mengunjungi ke rumah kamu, bagaimana? Tidak ada masalah sih Pak, Bapak boleh aja berkunjung. Ini cuma orang tua saya jadi sibuk di luar rumah Pak, sering nggak ada di rumah. Jadi sebelum Bapak ke rumah nanti Bapak hubungi dulu Bapak. Oh baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak Nulis? Baik, Bang, saya datang sini dengan mendengar ada terjadi kasusnya, yaitu Dimas. Oh iya Dimas ya, saya juga ada wali kelasnya menyampaikan pada saya kalau Dimas ini rupanya dia sering berperilaku tidak baik di sekolah, juga bersering kata kasar ya. Lantas apa yang ingin Pak Nulis lakukan terhadap bimbingan ini Pak atau konseling ini? Ya, saya sudah merencanakan yaitu merencanakan bimbingan kunjungan rumah, dan saya juga sudah dan saya meminta izin kepada kepala sekolah agar saya diizinkan berkunjung ke rumah si Dimas. Ya, si Dimas. Oh, baik. Berarti
dari saya sendiri sebagai kepala sekolah mengizinkan Bapak untuk melakukan layanan kunjungan rumah ke rumahnya si Dimas. Baik, silahkan. Jadi ada apa ya Bapak ke sini? Baik, saya ke sini datang ingin menjumpai Bapak, yaitu dengan perlakuan Dimas di sekolah. Yaitu dia berperilaku tidak baik di sekolah, dan sering mengganggu temannya di sekolah atau menepuk dada bahu teman-teman dan menjahili teman-teman sebangkunya. Apakah Bapak tahu soal itu? Oh, jadi gini, saya kan sudah jarang di rumah, sering bekerja. Mungkin ya karena ini hari Minggu saya masih di sini. Jadi biasanya si Dimas ini di rumah dia jarang keluar. Terus jadi saya kurang memantau dia karena menurut saya dia sudah baik-baik saja. Apalagi dengan nilai dia pun ya begini bagus. Cuma saya tidak tahu kalau si Dimas melakukan perlakuan itu. Terus apalagi Bu? Apalagi Pak? Selanjutnya saya ingin melakukan layanan bimbingan rumah kepada anak tersebut. Oh ya, saya juga baru tahu. Kemarin ada kasih tahu saat dihubungin sama wali kelasnya Dimas kalau disuruh ke sekolah pada hari Senin, tapi saya tidak bisa, saya bekerja, Ibu Dimas pun juga bekerja. Jadi saya minta maaf kalau Dimas ada melakukan kelakuan tidak senonoh, tidak wajar, tidak santun, tidak sopan. Saya minta maaf. Kalau saya tahu pun mungkin saya akan lebih tegur dia biar dia lebih sopan, lebih berakhlak, berpengertian, berteladan, murid yang teladan. Saya minta maaf pada Bapak. Mungkin terima kasih karena sudah mengunjungi rumah kami, Pak. Mungkin ini akan menjadi sarana saya untuk lebih memerhatikan anak saya. Mungkin karena lingkungannya juga, Pak. Karena di tetangga-tetangga kami ini sering berkata kasar atau perilaku yang tidak baik. Itulah, Pak. Jadi terima kasih untuk layanan, Pak, layanannya. Baiklah, saya hanya itu saja yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Saya minta permisi karena ada urusan lain. Baik. Untuk salah. Tujuan layanan bimbingan rumah yaitu adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih holistik dan konseptual kepada klien. Dengan mengunjungi rumah, klien konselor dapat memahami dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan si klien, seperti lingkungan fisik, kehidupan keluarga, dinamika sosial, dan lain sebagainya. Berikut ada juga fungsi layanan kunjungan rumah, yaitu meliputi 3 faktor, yaitu observasi lingkungan, yaitu melalui kunjungan rumah konselor dapat mengamati langsung lingkungan fisik yang dimana klien tinggal. Hal yang ini membantu dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan si klien tersebut dan memberikan saran-saran yang relevan atau yang baik. Selanjutnya yaitu evaluasi dinamika keluarga, yaitu dengan melihat interaksi antara anggota kelompok dan dinamika keluarga secara langsung. Konselor dapat mengevaluasi pola komunikasi, peran dan hubungan
dalam keluarga, dan hal ini membantu dan merancang intervensi yang sesuai. Baik, selanjutnya dukungan kontekstual, yaitu melakukan kunjungan rumah memungkinkan konselor untuk memberikan dukungan dengan intervensi yang lebih kontekstual yang sesuai dengan kondisi dan situasi spesifik si klien tersebut, dan hal ini dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan kesejahteraan si klien tersebut.